Assalamualaikum, selamat malam Brustu, selaku dosen Manajemen Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Di sini saya Feby Kaurunisa akan mempresentasikan tentang hasil dari analisis suatu jurnal dengan judul Knowledge and Involvement of Husband in the Reproductive Right of Women in Harar, Eastern Ethiopia, atau yang dimaksud dengan pengetahuan dan keterlibatan suami dalam hak-hak reproduksi perempuan di Harar, Ethiopia Timur. Latar belakang, hak reproduksi adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang termasuk perempuan untuk mengambil keputusan tentang tubuh dan kesehatannya tanpa paksaan, diskriminasi, atau kekerasan. Namun, kenyataannya di banyak negara berkembang, termasuk Ethiopia, hak ini belum sepenuhnya dihormati. Perempuan seringkali tidak bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi karena kurangnya dukungan dari suami. Suami memiliki peran penting dalam membantu istri menjalani kehamilan yang sehat, menggunakan kontrasepsi, serta melindungi hak-haknya sebagai perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seberapa besar pemahaman dan keterlibatan para suami dalam isu ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa banyak suami yang memiliki pengetahuan tentang hak-hak reproduksi perempuan di Harar di Ethiopia Timur. Untuk mengetahui sejauh mana suami terlibat atau mendukung istri dalam menjalankan hak-hak reproduksinya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengetahuan dan keterlibatan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara survei kepada 611 suami yang tinggal di Harar pada bulan Maret 2020. Responden dipilih secara acak. Data dikumpulkan lewat wawancara langsung menggunakan kuesioner yang sudah diuji coba sebelumnya. Kemudian data dianalisis menggunakan program statistik dan dicari tahu hubungan antara pengetahuan atau keterlibatan suami dengan hal-hal seperti usia, pendidikan, media sosial, dan lainnya. Hasil penelitian A. Pengetahuan suami. Hanya 48,3% suami yang memiliki pengetahuan baik tentang hak-hak reproduksi perempuan. Sebagai besar masih memiliki anggapan keliru, seperti menganggap suami boleh memaksa istri berhubungan seks atau melarang istri menggunakan KB tanpa izin. B. Keterlibatan suami. Keterlibatan suami juga masih rendah, hanya 40,1% yang benar-benar membantu istrinya dalam hal kesehatan reproduksinya. Misalnya, yang pertama ada hanya 30% yang mendukung istri memakai kontrasepsi. Yang kedua ada sekitar 56,6% mendukung istri ke layanan kesehatan seperti cek kehamilan dan persalinan. Alasan umum mengapa suami tidak terlibat adalah karena sibuk, alasan agama, tinggal pisah, kurang pengetahuan, atau karena masalah keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut ini beberapa hal yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan keterlibatan suami. Yang pertama ada media sosial. Suami yang menggunakan media sosial seperti radio, TV, atau internet lebih banyak mengetahui soal hak-hak istri dan lebih sering terlibat dalam mendukungnya. Yang kedua ada diskusi dengan istri. Suami yang sering berdiskusi dengan istrinya soal kesehatan reproduksi lebih paham dan lebih terlibat. Komunikasi dalam rumah tangga sangat berperan penting. Yang ketiga ada dekat dengan fasilitas kesehatan. Jika rumah suami dekat dengan rumah sakit atau puskesmas, mereka cenderung lebih tahu dan lebih mendukung istrinya karena lebih mudah mendapat informasi atau layanan. Yang terakhir ada usia suami, 40-49 tahun. Suami yang berusia 40-49 tahun cenderung lebih terlibat karena mereka lebih matang dan memiliki tanggung jawab keluarga yang lebih besar dibandingkan usia muda. Diskusi dan implikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa masih banyak suami yang belum memahami dan belum mendukung hak-hak istrinya dalam hal kesehatan reproduksi. Namun, hasil ini juga menunjukkan bahwa hal-hal seperti akses informasi atau media sosial, komunikasi dalam keluarga, dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan suami. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk melibatkan laki-laki secara lebih aktif dalam program-program kesehatan perempuan agar tercipta keluarga yang lebih sehat dan setara. Kelemahan penelitian.
Penelitian ini tidak bisa membuktikan hubungan sebab atau akibat karena hanya dilakukan sekali dalam satu waktu atau cross-seksional. Selain itu, karena data diperoleh dari wawancara, bisa saja ada jawaban yang dibuat-buat agar terlihat lebih baik. Penelitian ini juga belum memakai standar internasional untuk mengukur pengetahuan atau keterlibatan. Kesimpulan dan saran, kurangnya pengetahuan dan keterlibatan suami dalam hak-hak reproduksi istri menjadi masalah serius. Untuk mengatasinya disarankan agar yang pertama ada pemerintah dan tenaga kesehatan menggunakan media sosial secara maksimal untuk menyebarkan informasi. Yang kedua ada mendorong suami dan istri lebih banyak berdiskusi soal kesehatan reproduksi. Yang ketiga ada menyediakan fasilitas kesehatan yang mudah diakses di setiap daerah. Yang keempat ada memberikan pendidikan dan pelatihan agar bisa membuka pemahaman laki-laki tentang peran penting mereka dalam mendukung kesehatan istri. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesadaran dan dukungan suami terhadap hak-hak reproduksi perempuan bisa meningkat secara nyata. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.